salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada, alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati seluruh fasilitasnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani hidup hari ini dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada, satu ketika Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa datanglah seorang wanita kepada Rasulullah SAW dengan 10 anak-anaknya yang sudah bujang. Kemudian wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini semua adalah anak-anakku dan sekarang aku pasrahkan kepadamu, bawalah mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Singkat cerita, pemirsa, kemudian dibawalah mereka untuk berjuang di jalan Allah. Dari 10 lelaki ataupun anak muda yang dimiliki oleh ibu itu, ternyata 9 orangnya wafat dalam keadaan syahid dalam sebuah peperangan. Ketika mendengar anak-anaknya mati dalam keadaan syahid, justru si wanita ini malah tersenyum bahagia dia. Kenapa? Karena dia paham bahwa ternyata meninggalnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Hanya tinggal 1 anaknya, 1 putranya yang belum meninggal dunia. Dalam perjalanan ternyata, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata si anak yang tinggal 1 ini justru malah jauh dari Allah. Sehingga ini yang membuat dia menangis. Sang ibu menangis karena anaknya selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ternyata anaknya ini sakit keras. Dan kemudian si anak berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, kenapa engkau menangisi aku? Padahal saudara-saudaraku 9 telah meninggal dunia, tapi engkau tidak menangis saat itu." Apa jawab si ibu? "Itulah sebenarnya yang membuat aku menangis, karena engkau jauh dari Allah." Kemudian hadirin sekalian, para pemirsa, ya, ibunya ini terus mendoakan, meminta kepada Allah, dan ternyata usia si anak muda ini begitu pendek diberikan oleh Allah. Dan sebelum meninggal dunia, si anak muda ini mengatakan, "Wahai ibundaku, apabila selama ini aku selalu menyakitimu, dan selama ini apabila ada hakmu yang aku rampas, aku ambil, maka apabila saat ini engkau sedang memegang api dan bara yang sangat panas, akankah engkau melemparkannya kepadaku?" Apa jawab si ibu? "Tentu tidak, wahai anakku." Dan kemudian apa yang dikatakan oleh si anak muda ini? "Ibuku, apabila engkau yang melahirkanku juga seperti itu, maka bagaimana dengan Dia Allah yang Maha Penyayang yang telah menciptakanku?" Kemudian meninggallah pemuda ini. Para pemirsa, kemudian cerita ini disampaikan kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Wahai ibu, berbahagialah, karena anakmu sesungguhnya telah diampuni dosanya, karena ia telah berprasangka baik kepada Allah." Kenapa? Karena ia mengatakan, jangankan Allah, engkau saja yang melahirkanku, memaafkanku, apalagi Sang Maha Penyayang. Ini adalah prasangka baik kepada Allah. Mungkin kita selama ini selalu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tetapi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, ternyata Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah, karena insya Allah semuanya akan membawa kebaikan kepada kita. Satu contoh sedikit, bahwa mungkin selama ini kita sering mengatakan, aku pengennya pakai baju yang biru. Tetapi ternyata pada kenyataannya bajunya warna merah. Ternyata ketika itu mungkin kita mikir marah, tapi saat datang ke suatu tempat, ternyata warna biru itu sama dengan warna kursi yang akan diduduki. Betapa malunya apabila kita masih mempergunakan warna biru. Inilah prasangka baik kepada Allah. Allah punya rencana lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Alhamdulillah, ini kalau berbicara masalah berprasangka baik kepada Allah,
Seperti tadi Pak Ustadz sampaikan gitu ya. Siap. Kita maunya pakai baju biru. Biru. Tapi akhirnya pakai baju merah. Baju merah. Diharuskan mungkin warna birunya itu rusak. Atau mungkin lagi dicuci ya. Tanpa sepengetahuan kita. Ternyata kalau pakai baju biru, kursinya padahal biru. Malu kita ya. Jadi Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Siap. Allah sebaik-baiknya mengetahui apa yang kita butuhkan gitu ya Pak Ustadz ya. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini adalah berprasangka baik kepada Allah. Pak Ustadz silakan untuk memberikan tausiah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah berprasangka baik kepada Allah. Ya. Selama ini memang kita hanya mencoba mengetahui husnudzon lah selalu pada Allah. Tapi husnudzon itu yang bagaimana? Kadang-kadang kita tidak tahu husnudzon kepada Allah Ta'ala itu bagaimana. Saya mencoba menerangkan dari satu sisi takdir Allah. Takdir Allah aja. Sesuatu yang kita rasa itu tidak enak yang kita terima, belum tentu itu tidak manfaat bagi kita. Tapi sesuatu yang tidak enak kita terima, itu sebenarnya lebih baik itu untuk kita. Salah satu hal tersebut yang harus kita ketahui adalah Allah itu tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Itu kunci nomor satu. Berarti sesuatu yang kita rasakan tidak enak, itu sebenarnya yang paling baik untuk kita. Kita berdoa, belum dikabulkan, pertama kali memang nggak apa-apa. Berdoa kedua kali, ketiga kali, keempat kali, 1 tahun belum dikabulkan. Nah di titik ini kita itu akan goyah sebenarnya. Kalau kita mau berpikir bahwa takdir Allah memang belum memberikan doa saya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tunggu dengan sabar, itu sebenarnya sudah masuk pada husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak perlu berpikir bahwasanya kok belum dikabulkan, kenapa saya sudah tahajud, kenapa saya sudah duha, kenapa saya sudah puasa Senin Kamis, kan gitu ya. Kemudian ini kok belum dikabulkan sama Allah. Yang tahu persis kapan dikabulkan atau belum dikabulkan atau tidak dikabulkan itu Allah. Karena umpamanya kita menginginkan sesuatu, apakah iman kita kuat atau tidak? Kita menginginkan sesuatu, apakah amal soleh kita itu kuat apa tidak? Baik, banyak atau tidak, itu yang tahu Allah. Karena kalau kita itu umpamanya bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, nggak taunya kita dolim terus kepada anak sama istri. Padahal kita itu sholatnya tertib, baca Qur'annya tertib, kan gitu dari sisi itu. Sodakonya jalan, tapi dengan istri kita nggak menghormati, istri itu kayak di bawah aja kita. Jadi nggak seimbang gitu Pak Ustadz ya? Iya, nah kondisi seperti itu kalau umpamanya dia menginginkan harta yang lebih, Allah akan melihatnya dari sisi itu. Kemudian dipikirin kita mikir biasa aja, kalau Allah memberikan harta lebih, istrinya lebih diinjak lagi dia pasti. Dia akan lebih menginjak istrinya dan dia tidak bisa menghormati istrinya. Nah dia tidak bisa mendidik istrinya dekat kepada Allah Ta'ala, tetapi dia hanya memaksa istrinya untuk melakukan keinginan secara nafsu. Betul. Nah inilah jadi kita bisa berpikir bahwa sesuatu itu belum tentu yang kita inginkan itu baik untuk kita, tetapi yang kita inginkan itu nanti Allah yang akan mengetahuinya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik. Sakit kepada seseorang itu terbaik untuk dia. Ya, nah Pak Ustadz kalau misalkan kita menyadari bahwa misalkan apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Ketika kita menyadari itu dan berprasangka baik, berarti keimanan kita sedang stabil istilahnya seperti itu. Tapi ada kalanya juga kita tidak menyadari itu. Nafsu, aduh kok Suuzon gitu. kok nggak bisa sih, kok nggak dapet sih apa yang saya mau gitu. Nah apakah itu iman kita sedang turun atau memang seperti apa? Di titik pada waktu ini kok nggak bisa sih, kenapa sih? Nah, pada waktu kita ini nggak bisa itu sebenarnya sudah merupakan satu kejahatan kepada Allah. Kalau menurut saya itu kejahatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian mulai gerutu kepada Allah. Gerutu, kenapa nggak bisa, aku kan udah. Sebenarnya gerutunya bukan ke titik itu, gerutunya pada Allah sebenarnya. Padahal kan kita sadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi Melainkan pertolongan Allah. Kecuali atas izin Allah. Nah, sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sebenarnya atas izin Allah.
Jadi pada saat kita itu difitnah oleh seseorang, fitnah itu muncul atas izin Allah. Berarti fitnah ini menguji kita, kan seperti itu. Betul Pak Ustadz. Tapi mungkin juga perlu introspeksi juga gitu Ustadz ya. Karena Boleh. fitnah itu terjadi kenapa kan? Boleh, kalau izin Allah introspeksi juga. itu boleh, tetapi jangan bentuknya jangan gerutu. Nah, ya. Introspeksi itu boleh-boleh aja sih ya. Jadi intinya adalah semua yang terjadi, yang penting itu begini, umpamanya kita mau mengejar sesuatu, ini awalnya ya. Iya. Kemudian kita berikan kepada Allah Ta'ala. Pada waktu kita kejar belum dapat, atau kita menunggu dengan sabar, itu sebenarnya proses saja. Tapi proses yang hasilnya harus kita sadari bahwa hasil itu belum tentu dari ikhtiar kita. Tapi kalau kita ikhtiar niatnya karena Allah Ta'ala, ikhtiar kita itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Ikhtiarnya Pak Ustadz. Ikhtiarnya yang dinilai. Jadi loh kenapa ikhtiarnya? Hasilnya kok nggak sama seperti yang saya usahakan lah. Ikhtiar inilah yang penting sebenarnya. Faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadilah. Jadi kita disuruh setelah selesai sholat aja kita disuruh untuk melakukan aktivitas atau ikhtiar. Kan gitu, ini disuruh. Berarti Allah itu menyuruh kita itu ikhtiarnya. Ya. Ikhtiarnya. Nah disinilah yang harus kita ketahui bahwa yang dinilai Allah Ta'ala itu ikhtiar. Kalau ikhtiar kita itu kita awali dengan basmalah, masuk sudah. Tapi hasil itu urusan Allah. Termasuk mungkin ini Ustadz ya, mohon maaf saya potong. Saat ini kan pandemi ini kan sedang mewabah ya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, sebenarnya bisa jadi di balik itu ada sesuatu yang bermanfaat buat kita mungkin. Sama sebenarnya. Jadi semua yang terjadi ini kan atas izin Allah. Jadi walaupun ini ada virus datang ini itu ini, ya ini aja benar. Persilahkan aja, nggak apa-apa. Monggo. Silahkan aja, monggo. Iya. Kan gitu. Beberapa minggu sebelum atau virus ini ngawalin, saya cerita. Ya ini nanti agak lama, akan agak bingung. Tapi nanti akan selesai sendiri. Tapi selesai sendiri itu bukan karena hebatnya kita menangani. Enggak. Karena Allah menginginkan aja selesai. Wong kenyataannya di Cina juga muncul lagi. Kenyataannya banyak. Di Italia juga muncul. Begitu aja. Enggak ada yang hebat. Makhluk yang ada di muka bumi ini enggak ada. Jadi kita harus paham bahwa ini takdir Allah. Jangan merasa bahwa kita itu punya kepandaian, kita itu punya jabatan, itu akhirnya terus bisa menjadi bahwa ini karena saya, ini karena saya. Itu syirik, dia sudah Menuhankan diri sendiri. menuhankan dirinya sendiri. Jadi belajarlah bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Yang penting adalah kita ikhtiar. Ikhtiarnya itu Pak Ustadz. Ikhtiar itu insya Allah menjadi catatan baik dan menjadi pahala kalau diawali dengan basmalah. Insya Allah. Hasilnya serahkan sama serahkan Allah. kepada Allah ya. Allah Akbar. Prosesnya yang Allah nilai itu. Yang Ikhtiarnya. dinilai oleh Allah Prasangkalah Ta'ala itu mungkin ya. Iya. Sebanyak-banyak. Iya. Aku tergantung prasangka hambaku. Betul. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Pak Ustadz Asep juga terima kasih. Berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Berprasangka buruk kepada Allah, maka akan terjadi keburukan kepada diri kita. Ya.